kami dari kelas 12 IPA dari Alkoba ingin mempresentasikan riset kami mengenai NU. Langsung saja kita sebut anggota-anggotanya. Yang pertama yaitu Mas Isam Abdul Ilallah sebagai penjelas, Muhammad Fahmi asal Pasuruan sebagai penjelas, dan Ahmad Nur Muhaimin asal Lampung sebagai penjelas. Terus Prayoga Al-Fatah sebagai penjelas dan Jaka Bagus sebagai penjelas. Dan selanjutnya Muhammad Ibrahim Damarjati, Angga beserta Rangga Pramudia sebagai sesi tanya jawab. Mohon untuk kajian. NU di mata generasi milenial. Selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Nur Muhaimin. Monggo. Jadi di sini kita akan menuju di latar belakang tentang Muhammad generasi milenial tentang NU. Di sini latar belakangnya Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah organisasi Islam yang benar menjadi partai politik di Indonesia. NU sendiri didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh seorang ulama dan pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis pada keagamaan NU yang dianggap tradisional karena menoleransi budaya lokal sangat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya generasi milenial merupakan generasi yang lahir setelah 1960. Karena itu generasi itu mendominasi segala aspek kehidupan bermasyarakat. Generasi milenial didominasi oleh para anak muda yang dianggap memiliki kreativitas tinggi. Para usaha muda NU sekaligus sebagai persiapan menghadapi perubahan tahun baru. Saat ini NU dihadapkan pada dua hal. Satu, menjamin lembaga pendidikan Islam bentukan kelompok-kelompok Wahabi dari mulai pondok pesantren, madrasah, kampus, bahkan menjamunnya SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, NU diharapkan pada digitalisasi dunia pendidikan dan maraknya belajar online. Digitalisasi yang mengintegrasikan antara murid, guru, dan orang tua, peralatan teknologi membuat suasana kebaruan dalam model pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu rumusan masalah. Jadi di sini kita menemukan masalah bagaimana sih pemahaman generasi milenial terhadap NU. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara generasi milenial dengan NU. Yang ketiga, bagaimana potensi kaderisasi NU dalam kalangan generasi milenial. Terus tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagaimana pemahaman generasi milenial terhadap NU. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara generasi milenial dengan NU. Terus yang ketiga, untuk mengetahui potensi kaderisasi NU dalam kalangan generasi milenial. Waktu penelitiannya ini dilakukan di SMA Islam Terbaru Misal Al-Anwar. Waktunya yaitu Senin pada tanggal 14 Maret 2022. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Isam Abdul Ilallah. Waktu dan jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya dan kita menemukan jumlah persenannya dari
kelas 10 dan kelas 11. Jadi di kelas 10 dalam kelas ini sebanyak 25 orang yang diambil dari kelas 10 dan kelas 11. Yang terbagi yang kelas 10 yaitu 48% dan kelas 11 yaitu sebanyak 52%. Nah, sedangkan berdasar asalnya sejumlah 76% responden yang berasal dari Jawa dan sejumlah 24% dari luar Jawa. Penentuan sampel secara konklusif yang merupakan teknik pengalihan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Pengumuman data dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu data angket, yang kedua studi perpustakaan, di metode analisis data ini kita menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan dengan angka-angka yang statistik dan lebih detail. Nah, di tujuan penelitian ini kita ingin mengetahui pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi perpustakaan sehingga lebih memperkuat analisa. Peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Di dalam metode analisis ini kita menggunakan 4 metode. Yang pertama itu kita bisa lihat mengumpulkan data dan melihat data. Yang kedua itu klarifikasi data. Yang ketiga data dihubungkan dengan data yang ada. Dan yang keempat kita menarik kesimpulan dari data keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya NU. Nah, dahulu lama yaitu sebuah organisasi Islam yang sangat besar dengan latar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di kota Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini mempunyai teman yaitu Kiai Atas Bulan dan Kiai Bisri. Kiai Bisri Samsudin disebutnya. Pada bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah dan didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab dan Kiai Haji Bisri Samsudin. Pada masa yang ada di organisasi NU ini atau yang bisa disebut sebagai ulama itu yang pertama Jamiah Ahli Tariqah Al-Mutabari An-Nadliyah, yang kedua yaitu Muslimat NU dan Fatah NU, yang keempat yaitu Jibi Ansor, yang kelima IPNU, yang keenam IPBNU, yang ketujuh USNU, dan yang ke-8 yaitu PNI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahmi. Jadi selanjutnya bidang dakwah yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama NU. Jadi bidang dakwah ini ada kurang lebih 6 macam. Yang pertama lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU. Yang kedua Badan Ma'hud Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama atau disingkat RUNU. Yang ketiga Lembaga Bansul Masyarakat Ulama atau LBNU. Yang keempat Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau LSBI. Selanjutnya Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama LFMU. Terus Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Lajis NU. Lembaga Ta'lif dan Nasyid Nahdlatul Ulama LPNU. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LADESDAM dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LPNU. Dan terakhir Lembaga Ta'lim dan Nasyid Nahdlatul Ulama LPNU. 6 tingkatan struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi yang pertama itu LPNU, yang kedua PWNU. Jadi yang pertama itu PWNU. PWNU itu singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
yang artinya struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat pusat. Jadi itu kita berhubungan yang pertama. Untuk saat ini berpendidikan di Jakarta, tepatnya berdaftar di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Dalam bagian struktur PBNU terdiri dari pengurus Muntasyar, Syariah, Alam Syariah, dan Tanfidah. Dan tingkat kedua yaitu PWNU, singkatan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, yang merupakan struktur organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi. Dari itu yang kedua, kedudukannya berada di tiap masing-masing ibu kota provinsi dalam bagian struktur PWNU. Terdapat unsur Muntasyar, Syariah, Alam Syariah, dan Tanfidah. Dalam urutan yang ketiga, PCNU atau PCINU, singkatan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama. PCNU ini dalam struktur organisasi menempati atau mengurus kepentingan pendidikan kabupaten atau kota. Itu urutan yang ketiga. Sementara pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama berkedudukan di luar negeri, baik PCNU atau PCINU, bagian struktur organisasinya sama, yakni terdiri dari pengurus Muntasyar, Syariah, Alam Syariah, dan Tanfidah. Yang keempat, MWCU, singkatan dari Majelis Wali Cabang Nahdlatul Ulama, merupakan struktur organisasi NU tingkat kecamatan, sama seperti yang sebelumnya, yakni terdiri dari pengurus Muntasyar, Syariah, Alam Syariah, dan Tanfidah. Yang kelima, PRNU, singkatan dari pengurus Rakil Nahdlatul Ulama, yang artinya struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan. Dalam bagian struktur PRNU ada terdapat unsur pengurus Syariah dan Tanfidah. Dan yang terakhir, PARNU, itu yang terakhir, yaitu artinya pengurus anak Rakil Nahdlatul Ulama, yakni struktur organisasi Nahdlatul Ulama tingkat bawah yang berada di tingkat kelompok masyarakat. Kedudukannya tergantung pada basis yang ada, bisa di dusun, kelompok masyarakat, masjid, atau musala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadil Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang remaja. Remaja adalah abstrak atau secara sosial sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Dan yang selanjutnya, generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir setelah 1990. Generasi milenial di Indonesia, para anak muda yang dianggap memiliki kreativitas tinggi. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi baby boomers. Milenial kadang-kadang disebut sebagai ex-boomers karena adanya peningkatan besar tindakan kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari penulis yang dicipta oleh dua para saudara dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Paul. Dalam beberapa bukunya, milenial generasi atau generasi Y juga akrab disebut generasi Y atau Eco Boomers. Relasi NU dan remaja atau yang disebut dengan generasi milenial. Relasi atau hubungan NU terhadap generasi milenial sangatlah penting, apalagi NU yang merupakan organisasi yang hampir berumur 1 abad sangatlah berpengaruh. NU selalu berusaha mengelola talenta generasi muda, berjaya serius dalam meredefinisi dan mereformalisasi semangat berdirinya organisasi menjadi kekuatan ekonomi digital anak-anak muda NU. Dan selanjutnya, kaderisasi dalam NU. Dalam organisasi NU memiliki 5 jenis kader,
yaitu yang pertama kaderisasi struktural, yang kedua kaderisasi keulamaan, dan yang ketiga kaderisasi penggerak NU, yang keempat kaderisasi fungsional, dan yang terakhir kaderisasi profesional. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Mas Jaka Bagus. Jadi berikut kesimpulan yang diambil dari tadi. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa satu, tingkat pemahaman remaja tentang NU tergolong kurang, khususnya pada aspek pemimpin PBNU, nazar akidah. Sedangkan pemahaman yang paling rendah adalah pada aspek nazar akidah. Dua, relasi antara generasi remaja dengan NU tergolong relasi kultural atau struktural. Hal ini terlihat dengan variabel pengetahuan dan praktik amalia atau partisipasi dalam kegiatan ataupun keinginan untuk menjadi anggota dan pengurus NU. Amalia NU yang paling banyak diketahui oleh generasi milenial adalah kunut, yasin, dibaan, dan ziarah kubur. Sedangkan amalia NU yang paling sering diperhatikan adalah haul. Adapun tingkat pengetahuan remaja milenial tentang amalia NU yang paling rendah adalah pada jenis pujian sebelum sholat. Sedangkan amalia yang paling sedikit diperhatikan oleh remaja milenial adalah pujian sebelum sholat. Tiga, potensi kaderisasi organisasi NU di kalangan remaja milenial tergolong tinggi atau rendah. Hal ini terlihat dari tinggi rendahnya keinginan mereka untuk menjadi kader NU serta persepsi mereka tentang organisasi NU yang bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi masyarakat serta sering atau tidaknya manfaat yang pernah diterima mereka dari keberadaan organisasi NU. Selanjutnya saran yang akan disampaikan oleh Mas Yoga. Jadi sarannya di sini adalah yang pertama, kita sebagai generasi milenial harus banyak membaca sejarah-sejarah Islam yang ada di Indonesia, terutama tentang Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua, kita sebagai santri harus banyak mengidolakan dan meneladani sifat dari tokoh NU, terutama Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu yang pendirinya Nahdlatul Ulama. Dan terakhir, yang ketiga, kita sebagai generasi milenial harus tetap menyebarluaskan NU terus menerus agar generasi NU di masa yang akan datang tidak punah. Jadi kita harus memperkenalkan kalau bisa sampai di luar negeri agar NU bisa terkenal dan menyebarluaskan. Terima kasih dari tim penjelas. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk para pengunjung. Oke, pertanyaan untuk kelompok pertama, kelompok kelas 12 Ikra ini. Sebelum saya bertanya, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kelompok. Jadi pembacaan untuk menyampaikan materi kepada para audiens itu sudah bagus. Pembacaan ya, bukan penyampaian. Karena yang dilihat itu PPT saja. Oke, tapi tidak apa-apa. Ini adalah starting point yang sudah bagus buat kelas 12. Dan nanti kemungkinan yang akan datang waktu saat ujian yang ada skripsi atau mungkin sampai ke tingkat doktoral, semoga dipermudah. Oke, pertanyaannya tidak terlalu bertele-tele. Ada dua. Yang pertama, ini kan membahas kaum milenial yang perspektifnya kepada Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kalau misalkan milenial itu tertarik,
itu bagaimana cara kita menarik ke dalam struktural di dalam Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Ini kan sesuai apa data yang telah diberikan oleh kelompok putra ini, ada banyak sekali yang ada pemahaman yang banyak sekali tentang yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Itu kan ya cara, pokoknya intinya itu cara mereka bisa bergabunglah dengan Nahdlatul Ulama. Yang kedua tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang saya tanya kembali, andai kata Ahlussunnah wal Jamaah tidak dinaungi oleh Nahdlatul Ulama, itu bagaimana jadinya? Dua itu saja, terima kasih. Kira-kira paham ya apa yang saya tanyakan? Oke. Langsung dijawab nomor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita sebagai santri untuk menarik masyarakat mungkin di luar nanti ketika kita sudah bermasyarakat supaya tetap mengikuti ajaran NU. Ya, kita yang pertama kan dari kalangan pesantren kita di Akoba juga banyak mengaji kitab. Dan nanti kalau di rumah sebaiknya kita juga membuka pengajian kitab, ya, termasuk kitab-kitab NU, yaitu intinya mengaji bersama orang masyarakat. Kalau kita sudah mengaji, kan isinya kitab NU kan jelas tentang apa sekira itu kunut, kunut kan ada penjelasannya kayak gimana biar tidak punah di masyarakat. Terus apa? Terus tradisinya itu ya tetap diteruskan di masyarakat. Jangan sampai apa? Jangan sampai ya punah, jangan sampai punah. Kita harus terus mentradisikan NU, terutama kita sebagai santri ketika kita nanti di masyarakat. Terus yang kedua NU itu adalah wadah atau organisasi yang mewadahi paham Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Apa jadinya jika Aswaja tidak diorganisir oleh Nahdlatul Ulama? Atau gini, ketika paham Aswaja itu diorganisasi atau diorganisatori oleh Nahdlatul Ulama, penting atau tidak? Jawabannya penting atau tidak gitu. Menurut saya kalau kan kemarin ngaji itu ya, intinya kalau Ahlussunnah tidak menganut NU, misalkan NU itu sudah punah di Indonesia, mungkin bisa ditabrak NU dengan organisasi baru ya seperti HTI, LDI dan semuanya. Tapi tradisi NU-nya itu masih ada, walaupun NU-nya sudah hilang, kayak kebiasaan tahlilan, terus 7 hari seperti di masyarakat itu kan 7 hari datang pas waktu meninggal, itu tetap ada tradisi NU-nya. Walaupun NU-nya sudah hilang, Ahlussunnah wal Jamaah itu masih menempel di kalangan masyarakat Jawa. Jadi jawabannya sangat memuaskan ini. Siapa masih namanya? Sekolah Maulana. Oke. Ya. Oke. Sebelum saya kasihkan ke pengisi satu Ustaz Fakih, saya itu mengutip jawabnya Habib Lutfi bahwa Aswaja itu harus dinaungi Nahdlatul Ulama, karena apa yang menjadi tradisi kita di masyarakat itu kalau tidak dinaungi Nahdlatul Ulama tidak bisa bertawasud, karena Nahdlatul Ulama itu harus tawasud, ta'awun dan ta'atul. Jadi kita itu harus memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mengenai generasi milenial itu tidak harus digerakkan dengan bidang dakwah, kajian dan lain sebagainya. Kita harus fleksibel mengikuti alur dari keinginan masyarakat. Jadi tidak seluruhnya kita harus diawali dengan dakwah pengajian kitab. Banyak sih yang berpendapat seperti itu, tapi di dalam kehidupan nyatanya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi kita harus
mempersiapkan skill sebaik mungkin. Kita umum masih ada di pondok harus belajar sebanyak mungkin. Jika ada permasalahan apapun yang ada di dalam masyarakat itu bisa siap dan siap untuk menghadapi permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Ustaz. Silakan. Selanjutnya saya minta 4 orang dari sebelah timur ke depan pegang mic-nya. 4 orang dari timur ke depan. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan depan. Nanti bergiliran Pak. Ya, ini serius. Perkara teknik penulisan, terutama pada bab 3 ada masih kacau sekali penulisannya. Mudah-mudahan Anda ada yang bagus. Nanti saya akan lebih lanjut. Pertama, saya mau nanya Mas, tema penelitian Anda adalah tentang NU di mata generasi milenial. Tujuan penelitian Anda adalah ingin tahu tentang pemahaman generasi milenial terhadap NU, relasi generasi milenial terhadap NU, dan potensi kaderisasi NU di kalangan generasi milenial. Pertanyaan pertama saya, tolong dijawab ya. Ada berapa jumlah responden Anda? Responden penelitian Anda berapa orang? 25 orang. Berapa yang berasal dari Jawa? Berapa persen yang dari Jawa? 75. 75%. Salah, 76 pada menulis di sini. Yang luar Jawa berapa? 14%. Oke. Pertanyaan saya, yang pemahamannya tentang NU baik berapa persen? Kok nek mau hasil penelitian kayak sih? Boleh buka hasil penelitian Anda, boleh, tidak bisa. Tidak haram. Ini saya latih Anda membaca data yang Anda menulis ini. Ada berapa persen dari responden Anda yang punya pemahaman baik tentang NU? How many percent from your respondent who have very good? Ya, boleh. 32%. Yang sedang berapa persen? 32. Yang kurang berapa persen? 36%. Kesimpulannya apa? Jadi total semua siswa dari 25 siswa itu kurang. Kurang. Oke. Pindahkan mic-nya di sebelahnya. Mas, tentang pemahaman responden Anda dari unsur kelas 10. Dari unsur kelas 10, ada berapa persen yang semuanya baik? Dari unsur kelas 10. 25%. Yang pemahamannya sedang berapa persen? 41. Yang kurang berapa persen? 33. Pertanyaan saya, pada responden kelas 10, pemahaman yang paling rendah itu pada aspek apa? Yang kelas 10 pemahaman paling rendah pada aspek apa? Jadi tingkat pemahaman tentang NU kelas 10 dari semua jumlah total Ya. responden Yang paling rendah pada paling aspek rendah apa? pada aspek baik Kacau. Ayo, pada baca. aspek ujian. Pada aspek apa? Bukan. Pada aspek apa? Lihat tabel 4. Lihat tabel 4. Pemahaman terendah responden Anda di kelas 10 itu pada aspek apa? Terendahnya pada aspek apa? Aspek pengurusan besar. Pada pemahaman tentang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oke. Untuk keseluruhan responden, pemahaman terendahnya pada aspek apa? Terendah tentang madhab akidah. Aco. Berapa mata akidah? Berapa persen coba? Mata akidah berapa persen? 16,6%. Hah? Mata akidah 8%. Oke, sekarang saya tanya. Pada aspek, sekarang pertanyaan saya, lanjut. Pada aspek pemahaman tentang bidang dakwah, paham keagamaan, mazhab fikih dan mazhab akidah Nahdlatul Ulama, responden Anda yang berasal dari Pulau Jawa, yang paling baik pada pemahaman aspek apa? Pada aspek paham keagamaan. Paham agama NU itu apa? NU itu berpaham apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Very good. Yang paling rendah pada aspek apa? Aspek mazhab fikih. Hah? Yang berasal dari Jawa. Oh, mazhab akidah. Mantap, akhirnya aplaus untuk kelompok ini. Silakan bergeser. Silakan bergeser. Masuk dengan relasi antara generasi milenial dengan relasi kultural antara generasi milenial dengan NU.
tukang burung? Baik. Berapa persen? 92%. 92%. Kalau dibandingkan antara Jawa dengan luar Jawa, lebih baik mana pemahamannya? Masih lebih baik luar Jawa karena 100% yang asal Jawa Oke. 89,47%. Terus tentang pengetahuan tradisi amalia NU, menurut Anda antara kelas 10 dan kelas 11 lebih baik mana pemahaman tentang Jumatan, tradisi Jumatan dengan 2 kali azan? Lebih baik mana Lebih pengetahuan baik tentang? kelas 11 karena dengan persentase 100%. Oke, yang paling rendah pemahaman tentang atau pengetahuan tentang amalia NU dari respon Anda keseluruhan yang paling rendah tentang pemahaman tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Tentang pujian sebelum sholat Berapa persen? 84%. Oke, saya mau tanya, berapa pemahaman responden Anda yang dari Pulau Jawa tentang amalia NU ziarah kubur? 100%. 100%. Aplaus untuk kelompok ini. Untuk pengamalan amalia NU, pengamalan amalia NU, saya mau tanya kepada Anda, kira-kira apakah responden Anda kebanyakan sering mengamalkan amalia NU atau tak kurang? Sering. Sering, berapa persen? 92%. Di antara 10 amalia NU yang Anda teliti, yang terendah diamalkan itu pada amalia apa? Pujian sebelum sholat Pujian sebelum saat, berapa persen? 64%. Dari responden Anda di kelas 11 yang paling rendah, amalia NU apa yang diamalkan oleh mereka? Ya, yang paling rendah. Yasinan. Oh, yes, very good. Dari amalia yang paling rendah dikerjakan oleh para responden Anda yang berasal dari Pulau Jawa itu amalia apa? Sama yasinan Berapa persen? dengan persentase 47,37%. Oke, kasih aplaus untuk mereka. Saudara Nabi Muhammad. Kayaknya grogi gitu, Pak. Saya bertanya, menurut hasil penelitian Anda di tabel 10, ada partisipasi dalam mengikuti kegiatan NU. Hasil penelitian Anda dari keseluruhan responden Anda, partisipasinya baik atau tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Kalau tinggi berapa persen? Kalau rendah berapa persen? Tinggi 56%. 56%. Yang terbaik lebih tinggi mana? Partisipasi mereka yang dari Jawa atau luar Jawa? Dari Jawa. Dari Jawa. Keinginan untuk menjadi pengurus NU. Saya mau tanya kepada Anda, hasil penelitian Anda seperti apa dari keseluruhan responden Anda? Keinginan untuk menjadi kader NU? Hah? Keinginan untuk menjadi kader NU, tabel 14. Ya. Lebih banyak yang pengen atau lebih banyak yang tidak pengen? Ini Berapa persen coba? 56%. Anda baca tabel berapa itu? Di tabel tulisan saya kok 27% tidak pengen jadi kader NU. Tiga. 72% tidak menjadi NU. Saya mau tanya, kira-kira lebih baik mana? Responden yang dari Jawa atau yang luar Jawa? Responden dari Jawa atau yang luar Jawa yang tidak ingin menjadi kader NU? Dari Jawa. Dari Jawa berapa persen? 73,6%. Oke. Terakhir. Kira-kira apa yang Anda simpulkan dari hasil penelitian Anda? Apa kesimpulan hasil penelitian Anda? Tidak pemahaman remaja mengenai terkait Kenapa dia? Oke, aplaus untuk kelompok ini. Saudara Nabi Muhammad. Oke, 4 orang yang lain silakan maju ke depan. Jangan temenan ini kalau jangan lucu-lucuan ini. Kalau kamu nggak belajar itu nggak bisa. Mas, menurut hasil penelitian Anda, perspektif generasi milenial tentang keberadaan organisasi NU itu bermanfaat atau tidak? Berapa persen yang mengatakan bermanfaat?
Lihat tabel 16. Berapa persen yang bermanfaat? 88%. Berapa orang dari total responden Anda yang pernah merasakan, yang sering merasakan kemanfaatan keberadaan NU? Yang sering merasakan keberadaan NU, kemanfaatan dari keberadaan NU. 23. Berapa persen? 22%. Lebih banyak dirasakan oleh yang berasal dari Jawa atau luar Jawa? Lebih banyak luar Jawa. Oke, kira-kira antara orang Jawa dan orang luar Jawa yang pengen jadi pengurus NU itu lebih banyak mana? Menurut hasil penelitian Anda? Lihat tabel 15. Yang luar Jawa. Ya? Berapa persen luar Jawa coba? 33. Oke. Pindah. Mas, saya mau nanya kepada Anda. Dari hasil penelitian Anda, kira-kira hubungan antara generasi milenial dengan NU itu lebih banyak strukturalnya ataukah kulturalnya? Tipe hubungannya. Hasil penelitian Anda menunjukkan kultural ataukah struktural? Yuk, ayo. Atau semuanya, siapa yang bisa jawab di antara semua anggota kelompok? Hah? Kultural. Kultural. Kenapa dikatakan begitu? Silakan ketua kelompok Haji dapat Jati menjawab. Karena relasi kultural itu tentang pengetahuan, tradisi-tradisi yang sudah dibiasakan dari kecil. Hasil penelitian Anda, pengetahuan dan praktek tradisi NU lebih tinggi atau kalau lebih rendah kalau dibandingkan dengan keinginan menjadi kader dan menjadi pengurus NU? Lebih tinggi yang kultural daripada struktural. Oke, sehingga tipe relasinya lebih banyak ke yang Kultural. yang kultural. Oke, next Angga Pradesa. Angga, kenapa banyak yang tidak ingin jadi pengurus NU? Ayo. Kenapa? Why? Padahal responden Anda itu santri pesantren ala kobel. Karena banyak yang belum tahu dan mungkin di daerahnya kegiatan atau aktivitas yang ada hubungannya atau berrelasi dengan Nahdlatul Ulama itu sedikit ataupun bahkan tidak ada. Oke, coba dilihat. Ya, ingin menjadi kader NU sebanyak berapa persen? Yang ingin menjadi kader NU? Lihat tabel 14. Yang ingin menjadi kader NU berapa persen? Tidak dengan Yang persentase ingin menjadi kader NU berapa persen? 3, Hah? Mana persen 3? 12%. 2%. Yang pengen jadi pengurus NU berapa persen? Pengen jadi pengurus 12%. 12%. Artinya apa dari dua data itu? Menurut kamu apa? 12% itu tandanya bahwa kan itu 12% itu jumlahnya ada 3. Jadi mungkin 3 orang itu ingin menjadi pengurus NU dan juga ingin menjadi kader NU. Besar apa kecil? Kecil. Kecil. Oke, sebelahnya Mas. Ya. Mas, kira-kira melihat kecilnya potensi kaderisasi tadi, apa yang bisa Anda sarankan? Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, apa yang Anda sarankan? Memperbanyak pengetahuan tentang manfaat dan
jelaskan ke masyarakat tentang struktur organisasi NU agar banyak minatnya. Oke, terima kasih. Pak, sisanya silakan ke depan. Sisanya semuanya silakan ke depan. Ada yang belum maju ke depan? Hamzah. Tadi itu ada Hamzah. Silakan ya. Pertama, Mas yang sebelah sana. Berdasarkan kajian pustaka Anda, tingkatan tertinggi NU itu disebut apa, Pak? PBNU, Singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. di bawahnya namanya apa? Tingkat provinsi. PWNU, Singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. di bawahnya lagi. PCNU, Singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. di bawah lagi namanya apa? MWCNU, Singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. di bawahnya lagi namanya PRNU. PCNU, PRNU. Singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Oke, very good, applause. Sebelahnya, saya mau tanya. Di NU itu ada namanya Bandung. Bandung itu singkatan dari apa? Badan Otonom. Badan Otonom. Di NU itu strukturnya selain Suriah itu apa saja? Selain Suriah apa saja? Sebutkan, ada apa? Tadifiyah. Dua. Ada Mus- Tasya. Mustasar. Mustasar. Terus apa dalam lagi? Ada Akwan. Terus ada apa lagi? Ada lembaga dan ada badan otonom. Oke. Pindah sebelahnya, Mas. Pindah sebelahnya. Mas, dari penelitian Anda memilih 10 aspek untuk melihat tingkat pemahaman responden Anda tentang Nahdlatul Ulama. Apa saja 10 aspek itu? Sebutkan. 10 aspek itu apa saja? Ketoro pokoknya, jadi anggota tim temenan kayak ketoro. 10 aspek itu apa saja? Please. Ya, yang pertama pemahaman tentang nama, pendiri, dan nama NU. Ya, Yang terus. kedua, pemahaman tentang bidang dakwah, paham keagamaan, mazhab fikih dan mazhab akidah NU. Terus, kan saya tanya 10 tadi. Terus? Kan 10. Satu tentang Pemahaman tentang pengurus besar, struktur, organisasi dan pemimpin PBNU. sudah. Nggih. Ya, kok cuma 3? Satu tentang Satu tentang Kepanjangan NU. nama NU. Berarti apa? Nomor 2, organisasi NU. Pendirian NU. Yang ketiga, organisasi NU. Lambang organisasi NU. Ya. Yang keempat, pengurus NU di tingkat Oh, pusat. yang aktif pengguna anggota ini. Kelima. Struktur organisasi NU. Enam. Keenam, pemimpin pusat NU. Nah, yang pemimpin pusat. Yang ketujuh, organisasi NU adalah organisasi Ke-8. paham keagamaan, 9. mazhab dalam bidang yang dianut oleh NU. Iya, pada apa? Ke-10 ya. Padam lagi. Dalam bidang NU Padam mengikuti lagi. Agenda. Oke. Aplaus lah untuk penangannya. Sudah, akhir. Belum. Dalam penelitian Anda untuk mengetahui relasi kultural dan generasi muda terhadap NU, Anda memilih 10 amalia yang paling populer di NU. Apa 10 amalia itu, Bro? Satu apa, Bro?
Satu apa? 1 tahlilan. 2 sholat subuh dengan kunut. 3 sholat Jumat dengan 2 kali azan. 4 membaca Yasin di malam Jumat. 5 tibaan atau sholawatan. 6 pujian sebelum sholat. 7 tarawih 20 rakaat. 8 ziarah kubur. 9 haul atau pengajian memperingati kematian. 10 tawasul. Di antara semua amalia itu yang paling sedikit dipraktekkan itu pada amalia apa? Yang paling sedikit dipraktekkan. Pujian sebelum sholat. Itu dipraktekkan apa diketahui? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Yang paling sedikit diketahui itu amalia apa? Pujian sebelum sholat. Oke, aplaus untuk mereka semua. Memang dosen luar biasa. Nanti harus diperbaiki teknik penulisannya ya. Pertama, nggak boleh habis judul langsung tampil, habis tampil langsung tampil yang lain. Harus ada kata deskriptifnya atau penjelasan. Oke, terima kasih luar biasa untuk kelas SMA kelas 12 yang baru pertama kali melakukan penelitian yang agak mendalam dan luar biasa. Aplaus untuk mereka semua. Silakan duduk. Silakan masuk. Cukup sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan karena kami maha salah dan yang maha baik adalah kalian. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.